Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin, NIM saya 190047. Di sini saya akan mereview tentang mata kuliah SKB yang kemarin diterangkan sama Ibu Evrin. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan mulai dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis. Siapa saja sih pihak-pihak yang berkepentingan itu? Tentu saja pihak-pihak yang membuka usaha atau pihak-pihak investor, penyandang dana, pihak masyarakat dan pemerintah. Pihak perusahaan itu sangat penting kalau menurut saya, karena SKB ini sangat penting bagi mereka yang menjalankan usaha, karena kegiatan bisnis biar tidak mengalami kegagalan dan memberikan keuntungan sepanjang waktu. Jadi ya mereka harus mempelajari tentang SKB ini. Sedangkan untuk investor atau penyandang dana, kenapa mereka harus mempelajari SKB? Karena mereka harus mengetahui atau harus mendalami investor apa yang akan mereka lakukan, supaya layak atau tidaknya investasi yang mereka lakukan itu menguntungkan atau tidak. Dalam bahasa lain, return of investment yang memadai atau tidak. Yang ketiga ada pihak masyarakat dan pemerintah. Studi ini mereka pelajari untuk bagaimana melihat dampaknya, dampak lingkungan. Dampaknya itu apakah positif atau negatif gitu. Biasanya dampak itu bisa masuk ke AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Karena bagaimanapun juga mungkin AMDAL itu akan merugikan ya. Menurut saya AMDAL, kalau mereka tidak mengetahui tentang tata cara AMDAL, itu bisa merugikan pihak masyarakat setempat khususnya. Jadi masyarakat itu harus mengerti, harus tahu tentang jenis-jenis AMDAL. Terus ada studi kelayakan bisnis. Tujuan dari studi kelayakan bisnis itu apa sih? Di sini tujuannya yaitu dilakukan kelayakan untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Berarti tujuan dari SKB ini ya untuk menghitung, untuk menganalisis kalau investasi ini menguntungkan atau tidak gitu. Dan bisa juga misalkan kita sudah menanamkan modal, kita sudah terlanjur nih menanamkan modal yang jumlahnya cukup besar,
Nah, kita bisa mempelajarinya ini gitu loh, supaya kerugiannya itu sangat minim, itu menurun. Yang kedua, tentu saja studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan risiko kegagalan dari investasi bisnis. Nah, SKB ini pasti memerlukan biaya kan, soalnya kita pasti membutuhkan data, membutuhkan informasi gitu. Tapi kalau menurut saya ini harus dilakukan gitu, karena bagaimanapun juga biar kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus gitu loh. Dibandingkan kita harus mengalami kegagalan kedepannya yang sangat besar gitu. Lebih baik kita mengeluarkan sedikit biaya yang kecil di awal tapi menguntungkan di akhir, daripada kita merugi yang sangat besar gitu loh. Intensitas studi kelayakan. Nah, intensitasnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas atau kedalaman dalam studi kelayakan, antara lain besarnya modal yang diinvestasikan. Umumnya semakin besar jumlah modal ditanamkan, semakin mendalam studi kelayakan dilakukan. Jadi artinya semakin besar kita menanamkan modal di suatu perusahaan, kita investasikan modal kita yang sangat besar itu, otomatis kita harus mendalami SKB ini. Kita harus melakukan SKB ini dengan benar-benar mendalam. Ya, tujuannya apa? Tujuannya tadi supaya kita tidak merugi yang sangat besar ke depannya. Itu. Yang kedua, tingkat ketidakpastian proyek. Semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan biaya, aliran kas, dan lain-lain, semakin berhati-hati dalam melakukan studi kelayakan. Jadi begini, semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan, jadi kalau misalkan kita mengalami kesulitan penjualan, terus aliran kas kita semakin banyak tidak diketahui gitu. Nah, kita harus berhati-hati juga dalam melakukan studi kelayakan. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi investasi bisnis. Semakin banyak faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi proyek investasi, maka semakin berhati-hati melakukan ini yang tadi ya. Nah, ini ada tahapan-tahapan untuk studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada tahapan penemuan ide atau perumusan gagasan. Jadi kita harus step by stepnya itu harus jelas gitu loh. Yang pertama ya kita harus menemukan ide atau merumuskan gagasan dulu nih. Nah, merencanakan planningnya seperti apa gitu, planningnya seperti apa gitu. Yang kedua yaitu tahap memformulasikan tujuan. Jadi kita harus struktur
tujuannya itu jelas gitu loh. Tujuannya itu mau seperti apa, dari tahap pertama sampai tahap terakhir itu kita harus mengetahui tujuannya itu apa. Nah, setelah itu setelah tujuan, yang ketiga tahap analisis. Jadi kita harus menganalisis nih analisis apa yang akan kita lakukan setelah kita gagasan kita dibuat, terus tujuan kita sudah jelas. Nah, yang ketiga kita menganalisis gitu loh. Menganalisis apakah ini benar atau ini salah begitu. Biar lebih matang ke depannya. Nah, yang terakhir adalah tahap keputusan. Jadi kalau misalkan semua dari tahap pertama, 2, dan 3 itu sudah baik, sudah bagus, dan sudah tidak meragukan lagi, nah kita ke tahap terakhir, yaitu tahap keputusan. Keputusannya itu adalah ambil atau tidak, atau go or no go, atau seperti itu. Oke, lanjut. Ada prosesnya, proses studi kelayakan bisnis. Di sini ada gagasan usaha, tujuan, visi dan misi, analisis, evaluasi, pasar, produksi, operasi, manajemen, keuangan, aspek. Nah, keputusan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, go or no go. Jadi tahapannya itu atau prosesnya itu jelas gitu. Gagasan usahanya itu jelas, ada gagasan, ada tujuan, analisis, evaluasinya gitu loh. Jadi tidak main-main gitu. Nah, setelah semuanya beres, semuanya sudah bagus, tinggal yang terakhir kita harus ambil keputusannya, maju atau tidak gitu loh, laksanakan atau tidak. Ada tahapan penemuan ide atau perumusan gagasan. Tahap penemuan ide, tahap di mana wirausaha memiliki ide atau merintis usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Ide tersebut kemudian dirumuskan dalam dan diidentifikasi. Oke, ini bisa langsung saja ke tahap formulasikan tujuan. Ini merupakan visi dan misi bisnis. Nah, memformulasikan tujuan, kita itu harus mempunyai visi dan misi bisnis yang jelas, yang membangun. Gitu loh. Tujuan kita membuka bisnis itu apa sih? Atau menanam modal gitu tuh untuk apa sih gitu loh. Visi dan misinya itu harus jelas gitu. Apakah bisnis ini kedepannya akan menguntungkan atau tidak? Ya, kita analisis dulu gitu. Jadi ya kita harus memformulasikan tujuannya itu biar lebih baik. Nah, apakah visi dan misi bisnis ini akan yang akan dikembangkan tersebut benar-benar dapat menjadi kenyataan atau tidak? Nah, visi dan misi itu kita harus tahu gitu loh. Kita harus mengerti visi dan misi yang kita buat itu akan kita terapkan dengan benar-benar atau tidak ke dalam bisnis yang akan kita kembangkan. Itu seperti itu. Yang
ini ada tahap analisis. Tahap ini adalah tahap pengkajian ide bisnis. Apakah ide bisnis akan dapat mencapai tujuan atau tidak? Ide bisnis ya, di sini ada ide bisnis. Jadi kita harus mempunyai ide bisnis yang cemerlang, seperti itulah. Aspek-aspek yang harus dikaji dan dicermati adalah aspek pasar, mencakup produk yang akan dipasarkan, peluang pasar, permintaan dan penawaran, segmentasi pasar, pasar sasaran, ukuran pasar, perkembangan pasar, struktur pasar, dan strategi bersaing. Kita harus menganalisis aspek pasar. Bagaimanapun juga mungkin ya kayak zaman sekarang kita harus tahu nih bisnis apa sih yang kedepannya akan menguntungkan, gitu loh, akan diminati oleh banyak orang. Apalagi sekarang zamannya zaman milenial, jadi kita harus bisa beradaptasi gitu. Kita harus bisa mencari ide atau mencari peluang bisnis yang masyarakat atau kebanyakan orang itu membutuhkannya. Jadi ya di situ kita harus melihat pasarnya itu menganalisisnya itu harus benar-benar gitu loh, biar kedepannya juga lebih bagus. Dan kita juga harus berani bersaing gitu loh. Kita harus mempunyai strategi khusus yang harus kita kembangkan. Supaya apa? Supaya kita mampu bersaing gitu dengan perusahaan atau pembisnis yang lain. Mungkin seperti itu. Struktur pola pikir konsepsional, faktor lingkungan, yuridis, sosial, politik, finansial. Nah, kita harus struktur pola pikir kita harus terkonsep. Terkonsep itu dalam arti ada faktor lingkungannya seperti apa, terus sosial politiknya, yuridisnya, kita harus mengetahui itu semua. Eksternal ataupun internalnya kita harus mendalami dan memahami itu. Oke, ini video saya cut dulu ya, takut terlalu panjang. Kita lanjutkan lagi ke part yang kedua.